Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hadatul Ais dengan NIM 211111044. Saya dari kelas IAT 1B. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, di sini saya akan membahas sedikit tentang sejarah turunnya Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran. Sebelum saya membahas tentang sejarah turunnya Al-Quran, apa sih itu Al-Quran, teman-teman? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang mana kehadirannya itu adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan merupakan prinsip-prinsip dasar untuk semua masalah kehidupan. Al-Quran sendiri berfungsi sebagai panduan hidup di dunia dan di akhirat. Dan dari sejak pertama kali diturunkannya hingga sekarang, Al-Quran telah mengalami perjalanan sejarah yang amat panjang, melewati periode lebih dari 1400 tahun lampau. Walau telah berusia panjang, Al-Quran tidak seperti kitab suci lainnya yang terdistorsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin keutuhan dan keaslian Al-Quran, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hijr, yang mana artinya, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang memeliharanya. Adapun dalam kesiapan Rasulullah menerima wahyu, Allah memberikan wahyu kepada para nabi dan rasul, ada yang melalui perantara dan ada yang tidak melalui perantara. Diceritakan dari Aisyah radhiyallahu an, beliau bersabda bahwa sesungguhnya apa yang mula-mula terjadi bagi Rasulullah adalah mimpi yang benar di waktu tidur. Beliau tidaklah mimpi kecuali mimpi itu datang bagaikan datangnya di pagi hari. Hal itu merupakan persiapan mental bagi Rasulullah untuk menerima wahyu-wahyu berikutnya melalui malaikat Jibril yang datang kepadanya dalam keadaan sadar dan dalam keadaan tidak tidur. Dalam Sahih Muslim dari Anas radhiyallahu an, beliau bersabda, ketika Rasulullah SAW pada suatu hari berada di antara kami dalam masjid, tiba-tiba ia mendengkur, lalu mengangkat kepala beliau dalam keadaan tersenyum. Aku tanyakan kepadanya, apakah yang membuat engkau tertawa, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tadi telah turun kepadaku sebuah surah. Lalu beliau mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Dan Ali Haris bin Hisham pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, bagaimana caranya wahyu datang kepadamu? Rasul menjawab, kadang datang kepadaku seperti gemerincing bel, dan itu yang paling berat bagiku. Lalu ia dipisahkan dariku dan menjadi nyata, dan aku pun menyadari apa yang dikatakannya. Nabi pernah didatangi Jibril dalam bentuk keasliannya. Beliau memiliki 600 sayap, lalu menyampaikan wahyu kepada Rasul apa yang hendak beliau sampaikan. Dan sekarang mengenai tentang kronologi turunnya Al-Quran. Al-Quran turun melalui 2 periode, yaitu yang pertama sebelum hijrah atau biasa disebut dengan ayat-ayat Makkiyah, dan yang kedua setelah hijrah atau biasa disebut dengan ayat-ayat Madinah. Kemudian menurut klasifikasinya, turunnya Al-Quran dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, dalam periode pertama, turunnya wahyu yang pertama, Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Rasul. Kemudian Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya dengan turunnya firman Allah, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-2 yang berbunyi, wahai yang berselimut, bangkit dan berilah peringatan. Sudah itu, kandungan wahyu ilahi berkisar dalam 3 hal. Pertama, pendidikan bagi Rasulullah dalam membentuk kepribadiannya. Kedua, pengetahuan dasar mengenai ketuhanan. Yang ketiga, keterangan mengenai dasar-dasar akhlak Islamiyah, serta bantahan-bantahan secara umum mengenai pandangan hidup masyarakat jahiliyah ketika itu. Periode ini berlangsung selama 4-5 tahun. Periode kedua, sejarah turunnya Al-Quran. Pada periode kedua terjadi selama 8-9 tahun. Pada masa ini terjadi pertikaian dahsyat antara kelompok Islam dan jahiliyah. Pada masa itu, ayat-ayat Al-Quran berganti turun menerangkan kewajiban-kewajiban prinsipal penganutnya sesuai dengan kondisi dakwah ketika itu. Sementara di lain pihak, ayat-ayat kecaman dan ancaman terus mengalir kepada kaum musyrik yang berpaling dari kebenaran.
Selain itu juga turun ayat-ayat mengenai keesaan Tuhan dan kepastian hari kiamat. Dan yang terakhir, periode ketiga, pada periode ini dakwah Al-Quran telah mencapai dan mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yasrib yang kemudian diberi nama Al-Madinah Al-Munawwaroh. Periode ini berlangsung selama 10 tahun. Ini merupakan periode yang terakhir saat Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya ayat yang terakhir, yaitu Al-Maidah ayat 3. Sekarang Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Salah satu alasan Al-Quran belum dibukukan pada masa kenabian adalah proses perjalanan wahyu yang masih berlangsung selama hidupnya Nabi Muhammad SAW. Ketika wahyu diturunkan, Rasulullah SAW kemudian membacakannya kepada para sahabat serta meminta ke beberapa orang untuk menuliskan wahyu tersebut. Sahabat-sahabat penulis wahyu itu diantaranya ada Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, Ubay bin Ka'ab, dan lain sebagainya. Media tulis yang digunakan saat itu adalah pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit binatang, kayu, pelana, potongan tulang binatang, dan lain sebagainya. Selain langsung dituliskan, banyak sahabat yang langsung menghafalkannya ketika dibacakan oleh Nabi Muhammad. Karena itulah pengumpulan Al-Quran di masa kenabian itu dengan dua cara, yaitu melalui tulisan atau jumu' fi as-sudur dan melalui hafalan jumu' fi as-sudur. Selanjutnya, Al-Quran pada masa Khalifah Rasyidin. Setelah Rasulullah SAW wafat, terpilihlah khalifah-khalifah pengganti beliau dari masa Khalifah Rasyidin. Di waktu inilah para khalifah dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq hingga Utsman bin Affan merasa perlu untuk mengumpulkan dan membuat Al-Quran menjadi keutuhan yang utuh. Awalnya, kebutuhan untuk membukukan Al-Quran ini dirasa sangat penting usai perang Yamamah di masa Khalifah Abu Bakar. Pada perang itu, banyak dari hafiz atau penghafal Al-Quran dari sahabat mati syahid. Khawatir Al-Quran akan bernasib seperti kitab suci lainnya yang banyak terdistriksi karena telah dibukukan. Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran segera dikumpulkan. Walaupun awalnya ragu-ragu, namun akhirnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Zaid bin Sabit, salah seorang penulis wahyu di masa kenabian, agar memimpin proyek pengumpulan Al-Quran tersebut. Dalam uraian sejarah Al-Quran yang ditulis Cahaya Qairani disebutkan bahwa Zaid bin Sabit menerapkan 4 prinsip dalam proyek pengumpulan Al-Quran. Yang pertama, ayat yang diterimanya ditulis di hadapan Rasulullah. Yang kedua, ayat Al-Quran ditulis dari hafalan para sahabat. Yang ketiga, ayat Al-Quran tidak akan ditulis kecuali disetujui oleh 2 orang saksi bahwa ayat itu pernah ditulis di hadapan Rasulullah. Dan yang terakhir, hafalan Al-Quran para sahabat tidak diterima kecuali yang telah mereka dengar langsung dari Rasulullah SAW. Usai Al-Quran dibukukan, kemudian dilakukan standarisasi di masa Khalifah Utsman bin Affan. Perbedaan dialek atau lahjah kemudian disatukan oleh Utsman agar tidak menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Karena itulah mushaf yang umum ditemui sekarang dikenal dengan cara penulisan Utsman atau Rasm Utsmani. Perjalanan panjang sejarah penulisan Al-Quran ini makin mengokohkan keotentikan Al-Quran. Buku di bawah Al-Quran merupakan kitab suci ilahi. Ini dijelaskan dalam surat Al-Hud ayat 13, yang mana artinya, bahkan mereka mengatakan dia Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-dibuat. Dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang jika ada yang berani mengingkari kebenaran Al-Quran, maka diminta untuk membuat surah seperti surah Al-Quran. Namun, walaupun mushaf Al-Quran sudah tersebar di berbagai tempat di belahan dunia, namun tidak ada seorang pun yang bisa membuat semacam Al-Quran. Hal inilah menandakan bahwa Al-Quran benar-benar otentik dan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.